Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimah Alina Fitri ingin mempresentasikan tentang metabolisme lipid dalam tubuh. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam metabolisme lipid, sebaiknya kita mengetahui apa dulu itu lipid. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, eter, kloroform. Pada lemak, jumlah oksigen hanya sedikit. Lipid mencakup lemak, minyak, steroid, lilin, dan senyawa yang berhubungan. Lipid adalah unsur senyawa yang penting tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam bentuk lemak esensial yang dikandung dalam lemak makanan alam. Dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai sumber energi efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan adiposa. Lipid juga berfungsi sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan sekeliling organ tertentu dan bekerja sebagai penyekat listrik yang memungkinkan perambatan cepat gelombang depolarisasi sepanjang syaraf bermielin. Kandungan lemak dalam jaringan syaraf tinggi. Kombinasi lemak dan protein atau lipoprotein merupakan unsur sel yang penting. Terdapat pada kedua membran sel dan mitokondria dalam sitoplasma yang berfungsi sebagai alat pengangkut lipid dalam darah. Lipid mempunyai sifat fisik yang lebih penting dibandingkan sifat kimiawi karena mempengaruhi proses pemanfaatan lemak dalam tubuh. Lemak adalah unsur makanan yang penting karena energinya yang tinggi dan vitamin yang larut dalam bentuk lemak esensial dikandung dalam lemak makanan alam. Sifat fisik lipid tubuh tergantung pada panjang rantai karbon dan derajat ketidakjenuhan asam lemak pembentuknya. Jadi, titik lebur asam lemak yang mempunyai jumlah karbon genap bertambah dengan panjang rantai dan berkurang sesuai dengan ketidakjenuhannya. Pengetahuan mengenai biokimia lipid adalah penting dalam memahami beberapa masalah biomedis yang menarik perhatian sekarang ini seperti obesitas, aterosklerosis, dan peran berbagai asam lemak tak jenuh ganda pada makanan dan kesehatan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan metabolisme lipid. Lipid yang penting dalam kehidupan adalah lemak-lemak netral atau trigliserida, fosfolipid atau senyawa sejenis, dan sterol. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Asam lemak merupakan bagian struktur membrana biologik yang penting sebagai sumber energi bagi jaringan otot, bahkan pada keadaan cadangan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ditransfer ke jaringan aktif di mana keduanya dioksidasi dan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol 3-fosfat yang memasuki jalur glikolitik untuk pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Berikut adalah gambar proses metabolisme lipid. Dari gambar yang kita lihat, kita mengetahui bahwa trigliserida dapat disintesis dari asam lemak. Asam-asam lemak diaktifkan menjadi asil CoA oleh enzim asil CoA sintetase dengan memakai ATP dan CoA. Dua molekul asil CoA bergabung dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk 1,2 diasil gliserol fosfat atau fosfadidat yang terjadi melalui 2 tingkatan, yaitu lisofosfatidat yang dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat, asil transferase, dan kemudian oleh 1 asil gliserol 3-fosfat asil transferase.
Fosfatidat dikonversi oleh fosfatidat fosfahidrolase menjadi 1,2 diasil gliserol. Dalam mukosa usus jalan monoasil gliserol ada di mana monoasil gliserol dikonversi menjadi 1,2 diasil gliserol. Kemudian asil KOA berikut diesterifikasi dengan diasil gliserol membentuk triasil gliserol yang dikatalisis oleh diasil gliserol asil transferase. Bila karbohidrat yang memasuki tubuh melebihi yang dipakai sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen, maka kelebihan karbohidrat tersebut diubah menjadi trigliseridia dan disimpan dalam jaringan adiposa. Kebanyakan sintesis trigliseridia terjadi di hati dan sejumlah kecil di dalam jaringan adiposa. Mula-mula, karbohidrat dikonversi menjadi asetil KOA yang terjadi selama pemecahan glukosa pada sistem glikolisis. Kemudian, asetil KOA diubah menjadi asam lemak malonyl KOA dan NADPH sebagai perantara utama dalam proses polimerisasi. Selanjutnya, metabolisme kolesterol. Kolesterol merupakan prekursor dari semua steroid lain di tubuh seperti kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol adalah produk metabolisme hewan dan karenanya terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati, otak, dan kuning telur. Kolesterol merupakan lipid amfipatik dan sebagai komponen esensial dari struktur membran dan lapisan luar dari lipoprotein plasma. Kolesterol terdapat dalam jaringan dan lipoprotein plasma sebagai kolesterol bebas atau berikatan dengan asam lemak rantai panjang sebagai kolesterol ester. Jaringan kolesterol disintesis dari asetil KOA dan dieliminasi dari tubuh sebagai kolesterol atau garam empedu lipoprotein mentransport kolesterol bebas dalam sirkulasi agar terjadi keseimbangan kolesterol pada lipoprotein dan membran. Low density lipoprotein atau yang disebut dengan LDL merupakan mediator dari kolesterol dan kolesterol ester masuk ke dalam jaringan. Kolesterol bebas dipindahkan dari jaringan oleh HDL dan ditransfer ke hati untuk dikonversi menjadi asam empedu dalam proses yang dikenal sebagai reverse kolesterol transport. Kolesterol memegang peranan utama pada proses patologis pembentukan aterosklerosis arteri yang menyebabkan penyakit cerebrovaskular, penyakit pembuluh darah koroner. Aterosklerosis pembuluh darah koroner berhubungan dengan rasio LDL, HDL kolesterol yang tinggi. Sintesis kolesterol terdiri atas beberapa tahap dan asetil KOA merupakan sumber atom karbon. Sintesis kolesterol dimulai dengan pembentukan mevalonat dari asetil KOA. Dua molekul asetil KOA berkondensasi membentuk asetoasetil KOA yang dikatalisasi oleh enzim tiolase. Kemudian aselil KOA berkondensasi dengan molekul asetil KOA membentuk B-hidrosil B-metil glutarisil KOA atau yang disebut dengan HMG KOA yang kemudian dikonversi menjadi mevalonat yang dikatalisasi oleh enzim AMG CoA reduktase. Dari mevalonat dibentuk isoprenoid dengan cara dekarboksilasi atau membuang karbon dioksida. Kemudian 6 unit isoprenoid berkondensasi membentuk skualan. Dari skualan dibentuk induk steroid lanosterol dan setelah beberapa langkah termasuk pembuangan 3 gugus metil dibentuknya kolesterol. Kolesterol dalam makanan diserap dari usus dan bersama dengan lipid lain termasuk kolesterol yang disintesis dalam usus diinkorporasikan ke dalam kilomikron dan VLDL. Setelah kiloimikron melepaskan trigliserida dalam jaringan adiposa, sisa kilomikron akan membawa kolesterol ke hati. Hati juga membentuk kolesterol. Sebagian kolesterol hati diekskresikan dalam empedu dalam bentuk bebas maupun sebagai asam empedu.
Sisa kolesterol akan menjadi satu dengan VLDL. VLDL yang dibentuk di hati mengangkut kolesterol ke dalam plasma pada manusia. Kolesterol total plasma adalah sekitar 200 mg. VLDL yang mengandung kolesterol dimetabolisme menjadi IDL dan LDL. LDL kemudian masuk ke dalam sel jaringan ekstrahepatik dengan cara endositosis. Molekul LDL berikatan dengan reseptor pada membran sel dan interaksi ini memicu endositosis LDL. Vesikel yang mengandung LDL bergabung dengan lisosom dan enzim lisosom menghidrolisis ester-ester kolesterol yang terdapat pada inti LDL. Kolesterol bebas yang terbentuk masuk ke sitoplasma dan menghambat sintesis kolesterol, menghambat pembentukan reseptor LDL, sebagian dirubah menjadi ester kolesterol dalam alat Golgi dan berdifusi dalam membran sel. Dari membran sel, kolesterol diambil oleh HDL dan diubah menjadi ester kolesterol dan bergerak ke inti HDL, meninggalkan permukaan lipoprotein bebas untuk menerima lebih banyak kolesterol. Kenaikan kolesterol intrasel menghambat sintesis kolesterol dalam sel dan mengurangi suplai reseptor HDL yang baru sehingga intake sel dikurangi. Sebagian dari kolesterol HDL dapat dipindahkan ke VLDL dan kilomikron dan diolah kembali. Semua kolesterol yang dibuang dari tubuh harus memasuki hati dan diekresi dalam empedu, baik sebagian kolesterol maupun sebagian asam folat dalam garam empedu. Selanjutnya, proses metabolisme lipoprotein. Kebanyakan lemak yang kita makan berupa trigliserida dan lemak ini diserap oleh dinding usus setelah dicerna di dalamnya oleh enzim lipase. Kemudian lemak tersebut diangkut oleh kilomikron ke jaringan adiposa dan otot untuk disimpan dan digunakan sebagai sumber energi. Trigliserida dalam kilomikron oleh enzim lipoprotein lipase dengan aktivator ApoC2 dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang kemudian dapat menembus membran sel jaringan adiposa dan otot dan akan dirensitas kembali di dalamnya menjadi trigliserida. Setelah lipolisis, sebagian besar trigliserida telah dihilangkan dari kilomikron dan sisanya berubah bentuk jadi kecil dan dinamakan rem-6 kilomikron. Materi lemak yang ada di permukaannya akan dilepas dan bergabung dengan HDL. Kemudian permukaan rem-6 kilomikron akan diperkaya dengan ApoE dan ApoB48 sehingga dapat dikenali oleh reseptor dari sel hati dan akan dapat dihilangkan dengan cepat dari plasma untuk dikatabolisme di dalam hati. Jika rem-6 kilomikron lebih lama dalam plasma atau adanya akumulasi rem-6 kilomikron dalam plasma sehingga dapat ditangkap oleh makrofag, penangkapan ini berperan pada aterogenesis. VLDL seperti kilomikron berfungsi mengangkut trigliserida dari sintesis endogenik dari asam lemak bebas dan karbohidrat di dalam hati yang kemudian disimpan dalam jaringan adipose. Lipolisis trigliserida dalam VLDL sebagai hasil kerja lipoprotein lipase dan dilepas ApoC, fosfolipid, dan kolesterol bebas dan bergabung dengan HDL. Sisanya dinamakan IDL. Kemudian, IDL diperkaya dengan ApoE dan ApoB100 untuk dapat dikenali oleh reseptor sel hati sehingga IDL dapat dengan cepat dihilangkan dari plasma. IDL di hati hanya katabolisme secara parsial saja dan sisanya berupa LDL segera kembali ke dalam plasma. Selain itu, perubahan IDL ke LDL dapat juga terjadi dalam plasma. LDL berfungsi mengangkut kolesterol ke sel perifer untuk sintesis membran sel dan sebagai prazat untuk sintesis hormon steroid. Sel hati dan sel perifer akan dapat menangkap LDL melalui reseptor ApoE atau B100 yang ada di permukaan sel. Setelah LDL ditangkap oleh reseptor, LDL akan diinternalisasikan melalui endositosis dan diangkut ke dalam lisosom di mana ia akan dipecah menjadi kolesterol, asam amino, dan komponen lainnya. Mekanisme pengaturan sintesis kolesterol diatur oleh sistem umpan balik.
Bila reseptor pada permukaan jenuh dengan LDL, maka kerja HMG CoA reduktase akan dihambat sehingga sintesis kolesterol intraseluler tidak terjadi. Jadi, sel yang telah mendapat kolesterol dari LDL akan dihambat untuk memproduksinya sendiri. Akumulasi LDL dalam plasma dalam waktu yang lebih lama akan menyebabkan LDL dapat ditangkap oleh makrofag melalui oksidasi LDL atau modifikasi secara kimia lain. Penangkapan oleh makrofag menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Berikut ini adalah proses dari metabolisme protein. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika terjadi kekurangan dalam video ini. Harap dimaklumi karena saya baru belajar dari pembuatan video ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan dan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.